Selamatkan dunia kita, Save Our World. Ditulis oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Dibacakan oleh Osi Dermawan. Malam ini, menjelang 1 Oktober 2020, hati saya tergerak untuk menulis sebuah artikel sebagai ekspresi pikiran dan kepedulian saya. Kepedulian terhadap situasi yang berkembang di dunia kita dewasa ini. Juga kepedulian dan rasa was-was jika dunia yang kita cintai ini terancam oleh sesuatu, bahkan oleh banyak hal menyangkut kehidupan umat manusia di masa depan. Saya tak bermaksud menaburkan ketakutan ataupun sikap yang pesimistik. Hal begitu jauh dari karakter dan kepribadian saya sebagai manusia. Saya selalu punya harapan dan tak gampang menyerah. Tetapi, saya harus menjadi manusia yang realistik. Terus terang hati saya tak akan tenang dan pikiran saya akan memberontak jika kita, bangsa-bangsa di dunia ini, terlelap dan terlena serta tidak menyadari bahwa dunia kita tengah menghadapi masalah dan ancaman yang serius. Mungkin pula, pandangan saya ini ibarat seruling yang ditiupkan oleh seorang lanjut usia di sebuah lembah yang sunyi. Suaranya mungkin hanya terdengar sayup-sayup. Di tengah deru kehidupan abad modern yang penuh dengan egoisme dan hedonisme dewasa ini, mungkin juga tak banyak yang peduli dan mau mendengar suara saya ini. Tapi saya harus menyampaikannya. Menulis dan mengingatkan sesama dengan niat yang baik dan tulus bagi saya adalah sebuah ibadah. Ibadah sebagai umat hamba Allah dan bakti saya sebagai warga dunia. Di tengah keheningan malam ini, di depan laptop yang setia menemani saya sempat diam sejenak. Saya tengah memikirkan, apa judul tulisan saya ini? Seperti dituntun oleh Yang Maha Kuasa, tiba-tiba saya punya keteguhan hati untuk memberikan judul artikel saya ini, Selamatkan Dunia Kita, Save Our World. Judul ini sepertinya menyeramkan. Mungkin ada yang menuduh saya melebih-lebihkan atau membesar-besarkan, mendramatisasi. Namun, sebenarnya tidak. Untuk apa saya berbuat begitu? Kenyataannya, memang banyak hal yang harus diselamatkan dalam kehidupan umat manusia untuk sekarang dan di masa depan. Beberapa hari yang lalu saya sempat terhenyak ketika secara resmi diumumkan bahwa jumlah manusia yang meninggal karena COVID-19 tembus 1 juta orang di seluruh dunia. Yang terjangkit corona atau terinfeksi, jumlahnya kini telah mencapai lebih dari 34 juta orang. Angka ini tentu masih akan terus bertambah. Pandemi masih berlangsung. Belum ada tanda-tanda bahwa akan segera berakhir. Bahkan di berbagai negara, sebaran virus corona justru meningkat. Termasuk di negara yang sebelumnya sudah dinyatakan menurun. Mereka mengatakannya sebagai pandemi gelombang kedua. Saya jadi ingat pada tanggal 17 Maret 2020 atau sekitar 6 bulan yang lalu, saya menulis artikel di Facebook. Judul tulisan saya tersebut adalah Pandemi Virus Corona dan Gejolak Ekonomi Serius, Indonesia Harus Sangat Serius. Dalam tulisan itu antara lain saya katakan bahwa posisi korban COVID-19 bulan Maret 2020 sudah melampaui korban avian flu, SARS, dan MERS. Juga saya ingatkan, jangan sampai korban corona akhirnya seperti korban Russian flu tahun 1889 yang mencapai 1 juta orang manusia. Juga semoga jauh di bawah korban Spanish flu 100 tahun yang lalu sebesar 50 juta orang. Saya tahu tanggapan terhadap tulisan saya itu atau peringatan saya itu cukup beragam. Ada yang positif, tapi ada juga yang negatif. Termasuk kekuatan manusia bayangan yang menyerang saya. Pandangan saya dianggap nonsens
menakut-nakuti, dilebih-lebihkan, dan berbagai kata-kata minir lainnya. Intinya mereka tidak percaya dan mengatakan saya salah. Saya bisa mengerti mengapa ada komentar-komentar yang miring itu. Saat itu banyak yang menyepelekan bahaya COVID-19 ini. Banyak pula pernyataan yang menyesatkan, misleading, sehingga masyarakat juga ikut-ikutan menganggap remeh. Apa yang terjadi? Tak perlulah saya ceritakan, karena Tuhan Yang Maha Kuasa telah menakdirkan bahwa saudara-saudara kita yang meninggal di seluruh dunia telah menyamai korban flu Rusia. Bahkan lebih banyak lagi karena masih bertambah setiap harinya. Mudah-mudahan serangan manusia-manusia bayangan terhadap artikel saya kali ini tak sesengit 6 bulan yang lalu. Teman-teman, kembali kepada judul tulisan ini, yaitu selamatkan dunia kita. Apa yang hendak saya katakan dan pesankan? Inilah yang ingin saya sampaikan. Dunia harus diselamatkan. Pandemi corona ini benar-benar serius. Cara-cara mengatasinya harus lebih serius lagi. Saya sungguh mengetahui bahwa pemerintah di seluruh dunia, termasuk di negeri kita sendiri, telah berupaya untuk mengatasi pandemi ini. Banyak cara yang telah dilakukan. Namun, harus kita akui, jangan malu, bahwa upaya dan cara yang kita lakukan hingga hari ini belum cukup efektif, alias belum sepenuhnya berhasil. Karenanya harus terus dilakukan evaluasi. Setelah itu lakukan koreksi dan perbaikan. Terus menerus, jangan kendor. Jangan hanya menunggu datangnya dewa penolong yang disebut vaksin. Sampai kapan perang terhadap COVID-19 ini? Ya sampai pandemi di seluruh dunia dapat kita hentikan. Siang dan malam saya ikuti dinamika dan perkembangan dunia. Saya juga miris ketika mendengar berbagai prediksi dan analisis yang mengatakan bahwa pandemi ini masih akan berlangsung hingga tahun 2022. Bahkan ada yang meramalkan lebih lama lagi. Kita semua lelah dan telah merasakan betapa sulitnya hidup di musim COVID ini. Padahal ini baru 6 bulan. Bagaimana jika setahun, 2 tahun, atau bahkan lebih lama lagi? Di samping kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi lumpuh di sana-sini, manusia juga merasa takut, insecure. Di banyak tempat di dunia, manusia mulai kehilangan harapan, loss of hope. Diliputi rasa ketakutan kalau akhirnya dia terkena COVID, fear. Banyak pula yang mulai tidak percaya kepada para pemimpin, pemerintah, dan negaranya, no trust. Keadaan psikologis masyarakat seperti ini jangan disepelekan. Kalau makin menguat dan menjadi-jadi, manusia sejagat akan merasa dan berpikir bahwa hidup dan masa depannya gelap. Dengan semua narasi itu, lantas bagaimana kita? Menyerahkah kita kepada yang bernama nasib? Kita biarkan saja pandemi ini hingga sejarah yang menentukan dengan menggunakan tafsir herd immunity yang keliru, yang intinya biarlah alam yang menentukan, yang kuat bertahan, yang lemah harus menerima takdirnya. Akankah kita bangsa-bangsa sedunia hanya akan berserah diri pada datangnya vaksin? Benarkah vaksin itu sebuah obat mujarab yang bisa mengubah segalanya? Yakinkah kita bahwa dunia sungguh bermurah hati dan adil sehingga vaksin bisa didistribusikan secara cukup kepada semua penghuni bumi, termasuk negara dan masyarakat yang miskin? Atau apakah korban 1 juta, 2 juta orang meninggal itu dianggap biasa? Mereka yang berpulang ke rahmatullah itu hanya dilihat sebagai angka dan statistik belaka. Dilihat sebagai jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan jumlah manusia yang ada di dunia. Bagaimana jika yang meninggal karena COVID itu adalah keluarga sendiri, orang-orang yang sangat dicintainya? Tolonglah wahai para pemimpin di seluruh dunia, selamatkan dunia kita ini.
Lakukan segala upaya tanpa kenal lelah agar pandemi COVID-19 ini benar-benar bisa diatasi. Ambillah tanggung jawab secara penuh. Saya amati hampir di seluruh dunia, rakyat mendukung semua upaya yang dilakukan oleh negaranya. Mereka umumnya juga patuh pada instruksi dan petunjuk pemerintah menyangkut apa yang boleh dan tak boleh dilakukan. Saya amati pula, rakyat melalui parlemen mereka juga telah memberikan kewenangan lebih kepada pemerintahnya, extra power. Baik kekuasaan dan kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan di masa darurat, maupun untuk mengatasi pandemi corona dan menyelamatkan ekonomi mereka. Artinya, semua yang diinginkan negara telah diberikan oleh rakyat. Rakyat tentu menunggu sebagai balasannya kesanggupan negara untuk menyelamatkan hidup dan masa depan mereka. Dengan kata lain, kini bola berada di tangan pemerintah. Saya, sebagai warga dunia, suka sedih ketika melihat sikap dan perilaku sebagian pemimpin dunia. Ada yang memiliki ego yang terlalu tinggi sehingga tak mau bekerja sama dengan pihak lain. Ada yang sangat memikirkan negaranya sendiri, padahal virus corona ini bisa menyebar ke sana kemari, menembus batas-batas negara tanpa paspor dan visa. Ada juga pemimpin yang sangat mementingkan kepentingan politik dirinya. Segala kebijakan dan tindakan yang dijalankan dilihat apa untung dan ruginya dari sisi politik. Sikap dan tindakan para pemimpin seperti itu dengan mudah bisa dibaca. Dan terus terang, rakyat tidak menyukainya. Kalau keadaan seperti ini terus berlangsung di seluruh dunia, saya cemas. Prediksi bahwa pandemi ini masih akan berlangsung lama benar adanya. Lantas, kalau ini sungguh terjadi, bagaimana nasib kita semua? Nasib umat manusia sejagat yang tak punya kekuasaan untuk mengatasi krisis global dewasa ini. Mungkin para pemimpin di seluruh dunia ada yang bertanya. Yang saya maksud dengan pemimpin adalah mencakup pemimpin politik dan pemerintahan, contohnya presiden dan perdana menteri, para anggota parlemen, pemimpin organisasi internasional seperti PBB dan WHO, para ilmuwan dan ahli pandemi, pemimpin bisnis, utamanya perusahaan berskala besar, dan juga pemimpin masyarakat dan pemimpin-pemimpin lainnya. Sungguh pun pemimpin itu banyak, namun yang lebih berperan adalah para pemimpin politik dan pemimpin eksekutif. Mengapa? Ya memang begitulah kehidupan di semua negara. Mungkin pertanyaan para pemimpin itu begini, kenapa harus saya? Why me? Kalau ada yang bertanya begitu, mari kita jawab bersama-sama. Kalau bukan Anda, lantas siapa? If not you, then who? Bapak ibu pemimpinlah yang memiliki kekuasaan, power. Bapak ibulah yang memiliki kewenangan, kemampuan, dan sumber daya untuk melakukan sesuatu. Masyarakat tidak punya. Kalau masih ada yang menganggap bahwa mengatasi krisis besar ini bukan tanggung jawab Bapak Ibu, tolong diingat baik-baik bahwa tak ada yang memaksa Bapak Ibu menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin adalah keinginan Bapak Ibu sendiri. Ketika maju sebagai calon presiden, calon gubernur, calon bupati, dan wali kota misalnya, juga tak ada yang memaksa. Nah, rakyatlah memilih Bapak Ibu sekalian sebagai pemimpin mereka dan sekaligus memberikan mandatnya. Bersamaan dengan mandat itu, melekat pula amanah, kewajiban, dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai pemimpin. Untuk apa? Untuk memenuhi aspirasi dan harapan rakyat. Para pemimpin di seluruh dunia, terutama para pemimpin di negara maju dan kaya, dengan segala kerendahan hati, ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ibulah yang bisa menyelamatkan dunia kita dari pandemi besar ini. Pimpin kami, bimbing kami, dan bantu kami. Jangan biarkan kami, rakyat kebanyakan, kehilangan harapan, diliputi rasa takut, dan tidak lagi percaya kepada dunia dan negaranya. Masih ada waktu, masih ada jalan.
masih ada sumber daya yang dapat digunakan. Do something belumlah cukup. Harus berbuat lebih banyak lagi, lebih keras lagi, lebih ekstra lagi. Do more things. Rakyat, manusia sejagat, mari kita dukung dan beri semangat kepada para pemimpin kita untuk memimpin dan mengatasi krisis besar dewasa ini, untuk menyelamatkan dunia kita, menyelamatkan kita semua. Selamat bertugas para pemimpin. God bless you. Cikeas, 1 Oktober 2020. Susilo Bambang Yudhoyono.